Shalom, haleluya. Tema firman Tuhan, siapa yang mau diistimewakan? Siapa? Ayo, siapa? Mari kita melihat firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-23, Lai berkata, Yesus memperingatkan Yudas. Ayat 23, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya. Di mana? Di sebelah kanannya. Murid yang dikasihinya bersandar di sebelah kanan dari dada Yesus. Pelayanan waktu Yesus di muka bumi 33,5 tahun. Dan saudara perlu tahu, dari tema Lai, Yesus memperingatkan Yudas. Yudas suka bikin masalah, bikin beban di dalam pikiran Yesus. Dia seringkali mencuri uang kas, bikin beban. Nah, Tuhan mau mencari yang mau diistimewakan oleh Tuhan. Tuhan mau mencari orang Kristen yang mau mempermudah pekerjaan Tuhan. Apa itu? Supaya jiwa banyak diselamatkan. Buahnya di dalam setiap gereja pasti ada orang Kristen yang bikin susah pendeta, dan ada yang bikin senang Tuhan atau pendetanya. Kenapa? Tuhan selalu punya alasan, baik dia murid satu-satunya yang sangat terbaik. Saudara, banyak yang belum tahu, ada 3 kategori murid Yesus. Yang ketiga adalah 120 murid. Yang kedua adalah 70 murid. Ring 1 atau ring yang pertama adalah 12 murid. Dan dari 12 murid ini, ternyata ketika disaring, yang murid yang terbaik dari 120, 70, ternyata Yohanes murid. Saudara, di akhir zaman ini manusia akan semakin terbatas, masa yang sukar, tergantung kepada siapa kita bersandar. Banyak orang, saya punya backingan ini, Jenderal Bintang 1. Saya punya backingan Jenderal Bintang 2, Kapolda. Apa-apa aman. Ada yang berkata, saya punya keluarga, dia punya kekayaan triliun, bukan miliar lagi. Saudara, itu semua tidak menjamin apa-apa. Karena masa yang sukar, iblis di akhir zaman kuasanya semakin ditambah. Sekali lagi, di akhir zaman kuasanya iblis ditambah oleh Tuhan. Kenapa? Sudah tidak lama lagi terjadi hari kiamat. Dan saudara, kalau saudara pilih bersandar di jenderal, bersandar di orang kaya raya, pasti gagal. Dan Tuhan tidak mau bersahabat. Tuhan tidak mau
mencurahkan kepercayaannya, rahasia-rahasianya. Saudara, kitab yang paling spektakuler dari Kejadian sampai Wahyu, satu-satunya kitab, Wahyu pasal 1 ayat 3, berbahagialah yang membaca, yang mendengarkan firman. Bahkan Wahyu pasal 22 ayat 18, barang siapa yang menampakkan kitab Wahyu, malapetaka akan menimpa setiap orang. Jadi siapapun dia, luar biasa, profesor pun, untuk dia belajar kitab Wahyu, banyak yang dia tidak mengerti. Karena kitab yang penuh dengan rahasia. Saudara, kalau wali kota bisa curhat di saudara, berarti saudara orang yang sangat diistimewakan oleh wali kota. Kalau gubernur curhat di saudara, berarti di satu provinsi itu saudara adalah orang yang terbaik. Saya, tempat curhat saya, istri saya, tidak ada orang lain, anak-anak pun tidak. Di dunia ini cuma istri saya, tempat saya mencurahkan rahasia-rahasia pelayanan. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, mari untuk kita menuju kepada kesuksesan. Bohong. Oh, pendeta, saya nggak mau sukses. Baru lihat merah-merah, cuma 10 lembar, matanya sudah melotot. Apatah lagi kalau triliun. Triliun seperti yang terjadi sekarang ini. Korupsi di Pertamina 1.000 triliun. Setiap orang mendambakan kesuksesan, menginginkan, tapi salah jalan, tetapi tersesat. Kenapa tersesat? Karena dia mengandalkan manusia. Bahkan yang paling parah, banyak yang saya lihat, maaf, orang yang usahanya baru mulai usaha, malas masuk gereja, pekerjaannya di bawah, saya nggak bisa sebut pekerjaan apa, itu jauh dari Tuhan. Berdoa cuma di saat mau makan, bahkan di saat makan banyak kali lupa berdoa. Saudara, akhir zaman ini Alkitab mencatat, seandainya waktu tidak dipersingkat, orang-orang pilihan juga akan binasa. Wow. Orang benar, kitab Petrus berkata, hampir-hampir tidak diselamatkan. Mari pelajari rahasianya. Yohanes diistimewakan Tuhan. Satu-satunya murid dari 12 yang mati biasa. Petrus, dia mati disalibkan kepala di bawah. Karena memang itu janji dia, nasar dia. Guru, kalau engkau mati kepala di atas, saya mau mati kepala di bawah. Tetapi Yohanes sampai tua, cukup tua sekali, baru dia mati. Kenapa? Kepercayaan Tuhan yang luar biasa. Mari, kalau kita mau mendapatkan berkat yang besar, karir naik, usaha naik, punya cabang di mana-mana, punya tabungan di mana-mana. Mari kita belajar bersandar di dada Yesus. Berdoa, rajin berdoa. Dan saya mau ajarkan kepada channel YouTube ini, mari kita bersyafaat. Orang yang paling sulit diberkati Tuhan, saya selalu katakan, orang Kristen yang mementingkan dirinya sendiri, orang Kristen yang pelit, orang Kristen yang tutup mata dengan pekerjaan Tuhan. Banyak uang, dia tutup mata
dia sengaja pura-pura dia tidak tahu di pelayanannya, di gerejanya banyak kebutuhan. Tetapi orang Kristen yang setia, orang Kristen yang suka berkorban itu tidak harus uang. Doa syafaat sangat bernilai. Ada banyak orang Kristen suka beralasan, oh Pak Pendeta saya orang miskin, saya bukan orang kaya. Dan Yesus mengajari bahwa kita belajar berdoa syafaat untuk keselamatan tetangga kita, keselamatan orang lain, kenalan kita. Dan itu akan membawa kita menjadi istimewa, menjadi kesayangannya Allah. Dan kita akan diberkati dengan berkat-berkat melimpah. Maaf, di akhir zaman ini saya pelajari salah satu kegerakan keselamatan terjadi di samping mujizat, di samping ada mimpi dan juga penglihatan, sehingga banyak ustadz kiai haji jadi percaya Yesus karena orang Kristen yang diberkati dengan luar biasa. Mari saya berdoa, mari Tuhan Engkau memberkati channel YouTube ini, penonton-penonton yang sudah like, subscribe, yang membagikan, nonton sampai habis. Apa saja yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Angkat kami, promosikan kami, asalkan kami bersandar di dada Yesus, bukan bersandar kepada kekuatan manusia, orang kaya, jenderal-jenderal, tetapi kami hanya mau bersandar kepada Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya, amin.